Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Apakah ada yang bisa masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita ikuti dulu. Ayo berdiri semuanya. Gak mau. Ayo Lisa, berdiri ya. Dalam hitungan ketiga kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Silahkan duduk kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyebutkan organ sistem pencernaan manusia dan juga fungsinya. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Ayo kita saksikan sama-sama ya. Ya, Bu. Halo teman-teman, lebih makanan kesukaanmu, nasi goreng, es krim, donat, mie goreng, atau masih banyak lagi? Nah, jika kita membahas tentang makanan, pasti kita menyukainya. Tapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana makanan yang kita makan bisa masuk ke dalam perut kita? Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, apakah kalian tahu bagaimana sih proses makanan bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Gak tahu, Bu. Saya, Bu. Ya. Lewat mulut, Bu. Oh iya betul. Lalu apakah kalian tahu menggunakan organ apa aja sih supaya makanan bisa sampai di perut? Tahu, Bu. Iya Pak, apa? Ronggongan, Bu. Iya, tadi ada mulut, kerongkongan. Namun bukan hanya itu saja ya, ada lebih banyak lagi organ yang digunakan untuk proses sistem pencernaan manusia. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 anak ya. Ya, Bu. Yaitu Pak dengan Paula, Dinda dengan Nadia, dan dengan Mbak Lisa. Kemudian, Ibu di sini mempunyai alat peraga sistem pencernaan manusia. Bisa kita lihat ya. Ini silakan diperhatikan. Coba Ibu. Nah, sini supaya lebih dekat. Ayo diperhatikan ya anak-anak. Pertama, makanan melalui apa ini? Mulut. Kemudian turun melalui Ronggongan. dan kemudian masuk apa ini? Lambung. Lalu sampai di Usus perut. diperhatikan lagi makanannya melewati apa? Usus besar. Dan kemudian Petus. ya, dan keluar melalui Anus. ya, jadi seperti itu ya proses makanan sampai di tubuh kita dan dikeluarkan melalui Anus. Untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan lagi melalui bahan ajar sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, coba siapa yang mau menjawab tadi proses makanan menuju ke lambung sampai dengan anus itu melewati organ apa saja sih? Melewati apa? Pertama? Mulut. Lambung. Usus halus. Usus besar. Rektum. Anus. Oke, pintar semuanya. Sekarang Ibu lanjutkan ke materi ya. Ya, Bu. Jadi, organ sistem pencernaan manusia yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Ya, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang pertama ada gigi. Gigi manusia terdiri atas gigi apa saja? Gigi seri, taring, dada. Ya, untuk gigi seri berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan.
beberapa lama akan terasa manis. Nah, untuk organ yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Secara umum, fungsi kerongkongan yaitu menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Nah, gerak ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga ada apa, anak-anak? Lambung, Bu. Ya, fungsi lambung yaitu yang pertama mencerna makanan secara mekanis. Yang kedua menghasilkan asam dan enzim pencernaan. Lambung menghasilkan asam klorida. Asam klorida memiliki fungsi ganda, yaitu membunuh bakteri yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang ketiga fungsinya yaitu menyerap nutrisi tertentu. Yang keempat yaitu membantu mendukung sistem imun. Yang kelima yaitu menjaga pH yang seimbang dalam sistem pencernaan. Nah, organ yang keempat yaitu ada Usus halus, Bu. iya, pintar. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang. Usus halus terdiri atas 3 bagian, apa saja anak-anak? Usus penyerapan, usus berdari. Kemudian Ada usus kosong, Bu. iya, pintar. Di dalam usus 12 jari, makanan berubah bentuk menjadi seperti bubur yang lumat dan juga encer. Dari usus 12 jari, makanan kemudian dibawa ke usus kosong, kemudian ke usus penyerapan. Dalam usus penyerapan, panjangnya sekitar 0,75 meter sampai 3,5 meter. Cukup panjang ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, dalam usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima yaitu ada usus besar dan juga rektum. Fungsi usus besar yaitu menyerap air dan elektrolit. Yang kedua yaitu membentuk feses, dan yang ketiga yaitu menampung hingga sebelum dibuang. Yang keempat mengatur refleks buang air besar. Dinding rektum memiliki jaringan otot dan sejumlah saraf yang sensitif terhadap tekanan dari tinja. Ketika rektum mulai penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sudah siap buang air besar. Dan yang terakhir adalah melindungi tubuh dari infeksi. Nah, masuk organ yang terakhir yaitu ada apa, anak-anak? Iya, anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi anus yaitu menjadi pintu keluar sisa pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan proses buang air besar atau BAB. Nah, itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan mengirimkan link ini ke HP kalian ya. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD dan juga kalian bisa mengerjakan LKPD, mencari informasinya dari Flipping Book. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD-nya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, bacalah topik yang tersedia. Di sini Ibu menyediakan 4 topik, ada mulut, kerongkongan dan lambung dan sebagainya. Lalu kalian harus mengerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, kalian berkelompok itu harus memilih topik yang berbeda. Misalnya kelompok 1 milih mulut, berarti nomor 2 tidak boleh pilih mulut. Harus pilih nomor 2, 3 atau 4. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini untuk LKPD kelompok 1, nomor 2. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya ya anak-anak. Iya, Bu. Teman-teman, kelompoknya memilih nomor 1. Kemudian yang sama ya. Kelompoknya memilih nomor 2. Ya, silakan dikerjakan ya kak. Ayo
ini nanti materinya dulu ya Mbak. Iya Bu. Mulai nomor cerita gimana Bu? Ini kamu jadi nomor berapa? Nomor 3 Bu. Ya, nanti silakan dicari Nomor 1 ada cerita? anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Ayo dicek lagi, jangan ada yang belum terisi ya. Iya Bu. Apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Iya, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami memilih kerongkongan dan lagu. Ini ya. Kemudian fungsi organ sistem pencernaan manusia sesuai topik yang dipilih. Jadi kerongkongan itu fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, makanan yang ada di kerongkongan itu didorong oleh otot-otot dan kemudian menuju ke lambung. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, kemudian di lambung itu nanti menghasilkan asam dan enzim pencernaan, menyerap nutrisi tertentu, membantu mendukung sistem imun dan menjaga pH seimbang dalam sistem pencernaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang lain apakah ada pertanyaan, sanggahan atau pemasukan untuk kelompok 1? Itu presentasi kelompok 1 sudah bagus Bu, cara penyampaian materinya, penjelasan tentang kerongkongan dan lambung sudah sangat bagus, bisa dipahami. Ya, jadi seperti yang Mbak Intan katakan tadi, menurut saya presentasinya sudah bagus, jelas, percaya diri, dan juga runtut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baiklah, boleh kembali ke kelompok 2. Nah, karena kalian sudah presentasi semua, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, jangan ada yang contekan. Iya Bu. Ya Bu. Bunda Nadia, jangan contekan. Iya Bu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah Bu. Oke, Ibu ambil ya. Iya Bu. Nah, untuk hasilnya akan Ibu sampaikan besok ya anak-anak. Iya Bu. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, siapa yang mau membantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Saya Bu, Iya, Kak Nadia, silakan. hari ini kita telah mempelajari organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Ya. Organ sistem pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang Bu. Alhamdulillah. Dalam pengerjaan LKPD tadi, apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Semuanya lancar ya? Lancar Bu. Nah, jadi anak-anak, tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Dengan memahami sistem pencernaan, kita belajar bahwa makanan sehat, makan teratur, dan kebiasaan hidup bersih sangat penting agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Mulai sekarang, mari biasakan memilih makanan bergizi, rajin mencuci tangan, dan tidak jajan sembarangan supaya organ sistem pencernaan kita terjaga. Nah, mungkin hanya itu saja materi kita hari ini. Untuk Mbak Iva, silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian